Berapa banyak dari kita yang setelah kita percayai Tuhan, mengikut Tuhan, banyak berdoa, banyak melayani, bahkan hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, kita mengalami banyak problem, banyak masalah, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang orang lain katakan. Ternyata setelah kita ikut Tuhan, banyak diizinkan terjadi, dan hal-hal yang di dalam pemandangan kita itu buruk seringkali terjadi, dan seakan-akan kita mempertanyakan segala sesuatu. Kenapa Tuhan kok ini terjadi seperti ini? Katanya ikut Tuhan itu enak, katanya ikut Tuhan itu diberkati, katanya ikut Tuhan itu hidupnya baik-baik saja. Kok saya mengalami hal seperti ini? Kok saya mengalami masalah bertubi-tubi, persoalan yang tidak selesai-selesai, keluargaku di ujung tanduk, suamiku kabur, dan lain sebagainya. Banyak orang berpikir seperti itu. Bapak Ibu, memang Tuhan menginginkan kita itu berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau sampai hari ini diizinkan masalah, persoalan, problem yang tidak kelar-kelar, masalah hubungan suami istri yang babak belur, keuangan yang kacau balau, segala sesuatu yang rusak berantakan. Di Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita itu dalam kontrol kendali Tuhan. Tidak ada yang bimsalabim. Semuanya terjadi karena kontrol kendali Tuhan. Memang ada beberapa kesalahan yang kita bikin dan membuat problem di depan. Ada beberapa hal dosa yang kita lakukan dan akibatnya kita sendiri akan menanggung upahnya. Ada beberapa karena kita salah perhitungan, kita memilih tidak hidup dalam kekudusan dan lain sebagainya. Segala sesuatu terjadi dan bikin trouble dan masalah. Tapi saya percaya Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang kelihatan di mata kita itu buruk, jelek, kacau, tidak ada pengharapan, hidup terlunta-lunta, nggak ada kejelasan. Tuhan sanggup mengubah menjadi satu hal yang mendatangkan kebaikan di masa-masa yang akan datang. Saya kenal Tuhan saya tahu persis Tuhan saya, hobinya itu memberkati, melimpahi, memproteksi, menjagai, mempromosi. Hobinya Tuhan saya adalah membuat kita itu hidup dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan setiap hari, berjalan dalam ketetapan Tuhan, supaya kita didapati menyenangkan hatinya. Tapi kalau sampai hari ini Bapak Ibu mengalami hal-hal yang buruk, saya pernah mengalami hal-hal yang buruk seperti itu. Saya pikir saya sendiri yang mengalaminya. Saya merasa perlu dikasihin orang sejagat raya, karena saya punya masalah sendiri yang kelihatannya paling besar sendiri. Ternyata banyak orang lain yang mengalami yang sama. Bapak Ibu, kalau kita ini sering mengalami masalah atau menghadapi masalah yang berat itu, kita itu seakan-akan merasa sendiri paling menderita, merasa sendiri yang paling susah, dan perlu seluruh dunia ini memperhatikan kita dan memberikan perhatian kepada kita, kalau perlu menolong kita. Kadang diizinkan hal seperti itu terjadi, padahal sebenarnya masalah Bapak Ibu ya memang diizinkan Tuhan. Segala sesuatu bisa karena kesalahan, salah perhitungan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan akan ubah masalah itu menjadi masalah yang penuh pengharapan di masa yang akan datang. Yang jadi masalah itu fokus kita itu kemana? Kalau dalam kondisi seperti itu hati kita mencari Tuhan. Tapi kecenderungan orang kalau ngadapin masalah itu pasti menyalahkan diri sendiri, nyalahin orang lain. Nggak mau koreksi diri, nggak mau balik kepada Tuhan. Kita memang nggak akan lepas dari masalah. Selama kita tinggal di bumi, kita akan menghadapi problem dan masalah. Tapi bagian kita adalah bergaul dengan Tuhan, menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang ubah. Karena Tuhan butuh hati kita ini lunak kembali kepada Dia. Kalau diizinkan masalah terjadi karena kesalahan dan pelanggaran kita, atau karena dosa kita, sebenarnya Tuhan izinkan terjadi supaya hati kita itu ditarik kembali menempel kepada Tuhan, bukan pada yang lain. Makanya diperlukan sikap hati yang benar untuk menghadapi semua masalah yang terjadi, persoalan yang terjadi. Kalau sikap hati kita ini benar di hadapan Tuhan, Tuhan itu akan mudah sekali membuat pulih, menjungkir balikan, membalikkan keadaan itu sangat mudah sekali. Kalau hati kita ini pulih di hadapan Tuhan. Makanya sikap hati kita ini penting.
Sikap hati kita menghadapi masalah, sikap hati kita menghadapi tekanan, himpitan, proses yang diizinkan terjadi, itu penting. Nah, sikap hati kita ini harus serupa seperti yang Tuhan mau, bukan seperti kata dunia, kata orang lain, kata pendetamu, atau kata siapapun. Bapak Ibu, Tuhan akan berbicara spesifik kepada kehidupan Bapak Ibu, apapun itu. Kalau hari ini menghadapi masalah, problem, sebenarnya Tuhan mau hati Bapak Ibu, bukan mau yang lain. Tuhan mau hatimu. Hatimu harus lunak, lembut, dipersembahkan menjadi korban yang berkenan dahulu di hadapan Tuhan. Ada beberapa orang yang keluarganya berantakan, suaminya kabur, atau istrinya kabur, dan belum balik-balik. Ini waktunya Bapak Ibu menyiapkan hati, menjadi pribadi yang sudah diubahkan, menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, mempersiapkan diri yang baik. Ketika Tuhan pulihkan suami atau istrimu balik kembali, kau sudah siap melayani dengan baik, bersikap, bertutur kata seperti Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari ini terjadi masalah, kadang diizinkan untuk merendahkan, meremukkan kita yang di dalam ini. Perlu diremukkan. Karena semuanya di dalam diri kita ini nggak ada yang benar. Yang benar itu hanya Tuhan, makanya kita perlu dilahirkan kembali. Karena Tuhan tinggal di dalam kita, Tuhan manifestasi melalui kehidupan kita bergaul dengan firman, pelan-lahan kita diperbarui, ujungnya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, hal yang buruk yang di dalam ini, Tuhan kadang perlu cabut sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau kondisi baik, ya semuanya kelihatan baik. Tapi kondisi segala sesuatu itu kelihatan suram, tidak ada ujung pangkalnya, ya dibutuhkan. Kita kan nempel ke Tuhan. Asli kita kan keluar semuanya. Nah, hal yang buruk itu perlu dicabut di hadapan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh menjanjikan segala sesuatu itu hal yang baik di masa yang datang. Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, itu tidak terlalu pusing dengan apa yang kita makan, yang kita minum, kebutuhan hari-hari. Nah, bagian kita itu sebenarnya nempel di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kalau kita ini mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh didapatin berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan biarkan kehidupan Bapak Ibu. Tidak mungkin. Dan saya percaya Allah kita menyertai kita sampai kekal selama-lamanya kok. Orang dulu sebelum kita bertobat, ya Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus kita. Apalagi kita yang sudah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita menghadapi masalah dibiarkan, tidak mungkin. Tuhan pasti tolong, Tuhan bikin terobosan. Hanya siapkan hati kita aja untuk mempersiapkan waktu Tuhan dan cara Tuhan yang terbaik supaya terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, hari ini yang terjadi, Tuhan sanggup merubahkan menjadi terobosan, menjadi berkat, menjadi hal yang ajaib di masa yang akan datang. Hari ini mempersiapkan hati itu penting sekali. Mempersiapkan hati, apapun itu. Bagian kita adalah berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan setiap hari. Berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Alkitab Korintus jelaskan, kita harus bertolak dari iman satu pada iman yang lain setiap hari loh Bapak Ibu. Tuhan pasti memproteksi, menjagai, melindungi, dan memberkati. Itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, itu janjinya Dia. Bagian kita aja yang perlu memperlakukan hal yang baik. Kalau janji itu harus pasti digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ini memiliki, semua orang pernah memiliki orang tua. Kalau kita ini didapati nurut, diatur, diajarin, dinasihatin, mau, nggak bantah, didapatin hati kita itu baik di hadapan orang tua. Apa saja yang, kalau orang tua itu memiliki kemampuan untuk membelikan segala sesuatunya, apa saja yang kita minta pasti diberikan. Karena pada nyatanya bapak kita, orang tua kita yang nggak sempurna di bumi ini, pingin anak-anaknya itu dapat yang baik. Kecuali bapak-bapak atau orang tua yang psikopat, hidupnya nggak benar, ya lain ceritanya. Pada dasar manusiawi, orang-orang manusiawinya pingin anak-anak itu bersukses, berhasil, diberkati, berkecukupan. Apalagi Bapak kita yang di surga pasti sudah merancangkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Hanya bagian kita itu perlu nempel kepada Dia. Ada bagian Tuhan akan kerjakan, dan ada bagian kita perlu kerjasama. Supaya apa? Rencana Allah itu digenapi di muka bumi ini. Hidup kita berkenan dan menyenangkan Tuhan. Mari buka bersama saya di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan sendiri ngomong begini loh, nggak usah khawatir. Kamu mau makan, mau minum, nggak usah dipikirin kayak begitu. Tuhan pasti siapin. Tuhan pasti cukupin. Apalagi baju. Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Bagian kita itu menyenangkan Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ini di satu pasal ini, judulnya tentang kekhawatiran. Ini sampai ayat dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Coba perhatikan ayat yang ke-33. Ini yang terkenal sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kuncinya itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita nyari kebenaran dan pingin kenal Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Nah, semuanya saya sering ngomong berkali-kali ya. Bergaul intim dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Setiap hari saya ngomong kayak begini. Bapak Ibu harusnya kalau ngikutin apa yang saya sampaikan tuh tambah hari tambah bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kalau kita nih fokusnya kepada Tuhan, masalah makanan, minuman, pakaian, itu Tuhan sediakan. Tak mungkin enggak. Kalau kita ini sungguh-sungguh loh ya. Nah, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Tuhan kan memberkati kita dengan berbagai macam cara. Ada yang Tuhan berkati kita lewat pekerjaan, lewat skill apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, kemampuan atau keterampilan yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Itu apa? Ketika Bapak Ibu bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan, akhirnya ujungnya Tuhan berkati dari sana. Apapun itu. Ada yang skill menjadi marketing, jualan, dagang, jadi apapun juga lah. Bapak Ibu, ada keahlian ngomong pun bisa diberkati lewat perkataan Bapak Ibu. Banyak hal. Tuhan akan melihat bagaimana kita ini mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama tinggal di bumi ini. Segala sesuatu loh. Karunia, hikmat, pengertian, kepandaian, keahlian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini, kalau kita kerjakan dengan tanggung jawab, dari sanalah Tuhan mulai memberkati kita. Makanya harusnya orang Kristen itu didapati menjadi orang yang rajin, orang yang pintar, orang yang memiliki hikmat tinggi. Karena apa? Roh Kudus sudah tinggal di dalamnya, setiap hari berkenal kebenaran, harusnya berbeda dengan orang-orang yang gak kenal kebenaran. Makanya tidak heran orang-orang Kristen di seluruh dunia itu paling banyak mendapat Nobel, mendapat pengakuan seluruh dunia bahwa dia orang-orang mendapat Nobel. Pokoknya orang the best lah. Banyak ilmu-ilmuwan dari orang-orang yang percaya Tuhan. Karena apa? Ada hikmat dan pengertian. Nah, kita harusnya sebagai orang percaya itu, karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, ada kebenaran yang kita terima, harusnya tambah hari kita itu menjadi orang yang pintar, memiliki hikmat dan pengertian dan pengetahuan. Bahkan menyelesaikan masalah, menyelesaikan problem, mengendalikan emosi itu perlu hikmat dan pengertian kan. Tidak hanya sembarangan. Bayangin kalau setiap kita nih sampai ke level situ, pasti cinta dan mengasihi Tuhan. Pasti memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan menjadi sumber yang utama loh. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk makanan, baju, pakaian, dan tempat tinggal. Ayat yang ke-26 perhatikan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Bayangin. Kita lihat ya di Jakarta ini paling banyak kan burung-burung gereja. Berapa itu? Jutaan jumlahnya. Jutaan. Belum burung-burung yang lain. Atau hewan-hewan yang lain banyak sekali. Dan mereka bisa beranak pinak, makan dengan kenyang, tidak kekurangan. Artinya apa? Ada pencukupan. Di Tuhan cukupin. Ada provision, ada penyediaan Tuhan. Nah, kita ini adalah makhluk yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang spesial sebenarnya. Kita ada orang-orang yang memiliki hak spesial. Kita adalah anak-anak Allah. Bayangin, ini halnya posisinya lebih tinggi. Kalau burung saja dipelihara, kalau burung aja dikasih makan setiap hari bisa berkembang biak, dia nggak jerit-jeritan kelaparan. Apalagi kita. Jadi nggak perlu ada yang kita khawatirkan dalam hal apapun juga di masa yang akan datang loh. Mau COVID yang paling parah datang lagi,
mau ekonomi belum pulih, mau daganganmu, usahamu, bisnismu, masa depanmu, karirmu, segala macam, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena kita tahu, kita kenal siapa Allah kita. Allah kita itu selalu pingin anak-anaknya diberkati, anak-anaknya dibawa dalam pusat kehendaknya untuk melakukan kepanjangan tangannya dia, melakukan kehendaknya. Bayangin kalau kita ini didapati menyenangkan Tuhan. Apa yang perlu kita khawatir? Nggak perlu ada. Orang yang khawatir karena apa? Nggak ngerti Tuhan, nggak ngerti kebenaran, nggak kenal Tuhan yang dia layani itu siapa. Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa. Orang yang khawatir dan penuh ketakutan akan masa depan karena dia tidak kenal dengan Allah pencipta langit dan bumi itu siapa sesungguhnya. Kalau kenal dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, makanya saya perlu ulang berkali-kali, kita meski memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara personal, itu yang akan membuat kita itu ngerti kebenaran, ngerti isi hati Tuhan, ngerti rencana Tuhan. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah tekanan yang lebih rumit, lebih ruwet, tahu persis bahwa Allah turut campur bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Itu penting sekali. 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu, kekhawatiran tidak bisa menambahkan apa-apa. Bahasa jengkal pun tidak bisa. Justru kekhawatiran akan menghancurkan iman, merontokkan iman, dan hidup kita dipenuhi dengan was-was, curiga, bahkan kita bisa menuduh Tuhan tidak adil dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu membuat kita itu lemah. Kekhawatiran itu membuat kita itu berpikir yang terlalu jelimet dan rumit, nggak tahu jalan keluarnya, akhirnya stres dan bingung. Kekhawatiran membuat tubuh kita ini jadi lemah, nggak punya gairah dan semangat. Karena padahal kekhawatiran tidak memberikan dampak apapun dalam kehidupan kita, dampak buruk ya. Memiliki kontribusi untuk melakukan hal yang baik itu tidak ada. Karena kekhawatiran hanya sia-sia belaka dan ujungnya membuat kita itu mempertanyakan segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita ini khawatir segala sesuatu, sebenarnya kita mempertanyakan Tuhan dan mempertanyakan janji Tuhan. Karena lawan dari khawatir adalah iman. Di mana ada iman, kekhawatiran akan lenyap. Secara manusia sih khawatir itu normal. Tapi menurut kerajaan Allah, khawatir itu tidak normal. Karena kita mempercayai Allah yang hidup, mempercayai Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang powerful, Allah yang menjaga, melindungi, memproteksi, memberkati, dan begitu dahsyatnya. Apalagi yang perlu kita takutkan? Bukankah hanya dekat Allah saja aku tenang? Bagaimana kita khawatir kalau kita dekat Allah? Artinya kita nggak dekat Allah. Kalau orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, nggak ada kekhawatiran dalam hati. Dia percaya persis masa depannya hari ini pun sekalipun mengalami masa buruk, Tuhan sanggup ubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Hari ini kelihatan gersang, keluarga masih nggak jelas, suami nggak jelas, istri nggak jelas, keuangan nggak jelas, bisnis usaha semuanya berantakan kacau. Tapi ketika kita melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang powerful, Allah yang memberkati, Allah yang memproteksi, melindungi, dan kita kenal bergaul dengan Dia, ujungnya kita akan didapati menjadi orang-orang yang diberkati, bisa dipercayakan berkat Tuhan. Dan kekhawatiran hanya akan melumpuhkan iman saja. Kekhawatiran itu perlu dilawan dengan janji Tuhan, dengan kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja pun tanpa melihat. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kalau Tuhan aja dandanin bunga bisa kelihatan indah, manis. Apalagi kalau bunga impor itu, bunga-bunga mawar impor yang harganya mahal, itu kan kelihatan menarik, bunga segar sekali. Bunga aja dibikin begitu indah dan mudah, apalagi kita. Makanya kita mesti kenal diri kita itu siapa. Dan kita mesti kenal Tuhan yang kita sembah itu siapa. Kalau orang memiliki pengenalan yang dalam dengan Tuhan, dia akan tahu Tuhan yang dia layani itu siapa. Saya, seumur hidup saya, waktu menghadapi masa-masa sulit, masa-masa suram, saya tidak pernah sedikit pun menaruh curiga pada Tuhan saya. Kalau Tuhan nggak akan tolong, Tuhan nggak akan proteksi, Tuhan nggak berkati. Waktu saya mengalami masa sulit, saya tetap melihat ke depan bahwa Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang baik. Bahkan saya ini kadang curiga dalam tanda kutip positif nih, jangan-jangan hari ini Tuhan bikin breakthrough nih.
curiga karena Tuhan ingin mau berkatin kita. Itu jangan-jangan Tuhan mau bikin kejutan ini. Setiap hari saya mengharapkan seperti itu karena saya percaya Tuhan saya, Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya kenal. Saya seringkali malah curiga sama itu. Jangan-jangan Tuhan hari ini bikin terobosan ya. Tuhan hari ini bikin berkat kejutan. Itu yang jauh lebih baik daripada mikirin semua ketakutan. Bapak Ibu, ketakutan adalah segala sesuatu yang kita pikirkan yang membuat rumit, ruwet, kacau berantakan, mengandai-andai hal buruk terjadi, padahal belum terjadi apa-apa. Seringkali yang kita khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Tapi kalau kita khawatirkan terus-terus malah terjadi. Apa yang kamu khawatirkan itulah yang terjadi. Bagian kita yang ngerti kebenaran, ketika kita ada kekhawatiran, ada keresahan, cari Tuhan, serahin kepada Tuhan. Beberapa kali banyak hal nanti saya ceritakan. Nanti Januari saya akan ceritakan ini. Januari akhir saya akan ceritakan. Januari tanggal 28 ya. Tanggal 29 lah saya akan berikan kesaksian. Saya tiba-tiba ada perasaan yang khawatir gitu. Karena ada 1-2 hal yang saya alami. Saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini udah milikmu. Ini adalah alat untuk menjadi berkat, punyamu. Kalau engkau panggil aku sebagai hamba Tuhan, aku ini hambamu, engkau yang gaji aku, engkau yang ngurusin aku, semua masalah dan persoalan aku serahkan kepadamu Tuhan, biar engkau sendiri yang beracara. Kalau engkau gak berkenan, ya aku tahu di ujungnya pasti Tuhan merencanakan yang baik buat aku. Tapi kalau engkau berkenan, kau pasti akan proteksi, jagain, lindungi, dan lakukan hal-hal ajaib, pembelaan yang luar biasa. Saya kalau menghadapi masalah yang seperti yang saya khawatirkan, saya serahkan kepada Tuhan. Saya taruh hati saya taruh kecemasan saya, keraguan-raguan saya, iman saya, semuanya saya perhadapkan di hadapan Tuhan, biar engkau sendiri yang beracara. Seringkali kadang hamba saya ini masih daging, saya ini hamba Tuhan juga masih doyan makan, masih para manusia masih mengalami banyak hal yang nggak enak, mengalami hal yang mengerikan juga, pencobaan, kadang lebih berat lagi pencobaannya. Masalahnya lebih berat lagi. Masalah-masalah yang rumit malahan. Saya malah serahkan di hadapan Tuhan. Waktu saya menghadapi masalah seperti hari ini gitu, saya serahkan kepada Tuhan. Saya bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Saya tahu ujungnya mendatangkan kebaikan. Saya serahkan kepada tangan-Mu yang Maha Kudus. Dan akhirnya di ujungnya hati saya ini damai dan tenang. Karena saya tahu, kalau saya khawatir, saya pasti nggak bisa tidur, saya kepikiran yang aneh-aneh, kepikiran negatif, ujungnya setan ambil keuntungan, saya nggak bisa makan, karena akhirnya setan banyak ambil keuntungan, bisa kena mah, bisa kena penyakit yang lain-lainnya. Buat apa? Bukankah kita ini punya Allah yang hidup, ya kita serahkan kepada Tuhan. Ada bagian yang memang kita harus kerjakan, tapi ada bagian yang Tuhan harus kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bekerja. Itu perlu. Kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa. Kekhawatiran yang menambahkan kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan, kebimbangan, dan ujung-ujungnya penyangkalan akan iman kita. Ayat yang ke-30. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Tuhan itu pasti dandani kita, Tuhan itu pasti cukupin kita. Bagian kita hanyalah percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 31, sebab itu janganlah khawatir. Kita tidak boleh khawatir dalam hal apapun juga loh. Janganlah khawatir dan berkata, apa yang harus kami makan? Bisnis kami hancur, keuangan kami hancur, besok makan apa? Tuhan pasti cukupin. Janda-janda janda miskin aja Tuhan pelihara, janda di Sarfat Tuhan pelihara, apalagi kita, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia hari ini. Apakah yang akan kami minum dan apakah yang akan kami pakai? Itu hal yang Tuhan tuh ngomong hal yang dibutuhkan hari-hari ini. Bukan makanan, papan, sandang, dan pangan ini adalah kebutuhan pokok kita hari-hari. Kita nggak perlu khawatirkan, karena Tuhan janji, Tuhan cukupin. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Semua orang tahu, seluruh dunia tahu bahwa kita itu perlu makan, perlu
papan, perlu sandang, perlu pangan. Semuanya tahu. Kalau kita carinya seperti orang dunia, ya kita menjadi seperti orang dunia. Kita ini anak-anak Tuhan, yang semua kebutuhan kita itu dicukupin Tuhan dengan cara yang ajaib, cara luar biasa loh. Cara Tuhan mencukupin semua kebutuhan saya itu luar biasa. Saya kadang terheran-heran tiap bulannya. Tuhan pun memiliki cara yang ajaib, dan Tuhan berkati melakukan hal-hal yang besar dan ajaib. Saya percaya kalau saya diberkatin Tuhan, saya percaya bahwa ibu yang mendengarkan ini juga pasti diberkatin Tuhan. Tujuannya bukan untuk berkatnya sebenarnya. Dengerin baik-baik. Tujuannya bukan untuk kita diberkatin Tuhan. Tujuan kita itu belajar menyenangkan hati Tuhan. Bergaul, memiliki keintiman dengan Tuhan. Ini kuncinya ayat 33 ini. Penting sekali. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Gak usah perlu khawatir. Bapak Ibu mau khawatirkan apa hari ini? Ada beberapa orang yang suaminya kabur. Udah bertahun-tahun kabur, gak balik-balik. Gak cukupin keluarganya. Ada yang suaminya, istrinya kabur sama perempuan, sama laki lain malah. Ada yang usahanya hancur, nggak tahu karirnya ke depan seperti apa. Ada beberapa orang yang mengalami masalah-masalah yang rumit dan ruwet. Nggak usah dikhawatirkan masalahmu. Malah kita cari Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ngerti kebenaran, bergaul dengan kebenaran. Kita tahu bahwa kekhawatiran tidak akan menambahkan apa-apa. Sebab kalau kita khawatir, hanya menambahkan beban, kekacauan, hati kita tidak tenang. Serahkan kepada Tuhan semua kekhawatiran kita, kerasahan kita, kegalauan kita ini di hadapan Tuhan. Sebab hari ini, kesusahan hari ini untuk sehari. Besok ada kesusahan yang lain. Perhatikan baik-baik ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tapi Tuhan juga ngomong bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Berkatnya selalu baru setiap hari. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau hari ini ada masalah cukup. Kalau mau tidur serahkan kepada Tuhan. Campur tangan, bikin breakthrough terobosan, gimana caranya. Saya ngomong sama Tuhan, saya percaya bahwa semua masalah yang terjadi, problem dari tujuan itu mendatangkan kebaikan buat saya. Serahkan pada Tuhan, tidur nyenyak. Besok pagi bangun, kita menghadapi kesusahan masing-masing. Kesusahan masing-masing besok juga sediakan berkat masing-masing. Hati kita ini loh, yang penting tuh, nempelnya ke Tuhan. Nempel ke Tuhan. Kalau hati kita nempel ke Tuhan tuh kita nggak usah pusing dengan hal yang materi. Tuhan pasti cukupin kok. Harusnya hati kita ini tambah kenal Tuhan, tambah mencintai Tuhan, mengerti detak jantung Tuhan. Kan ini nggak gampang, ini nggak instan, ini diperlukan proses waktu, keintiman, bergaul setiap hari dengan Tuhan. Semakin kita memiliki waktu keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, semakin iman kita bertumbuh di dalam Kristus, hidup kita semakin mengerti pusat kehendak-Nya. Tuhan pasti cukupin, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti berkati, dan Tuhan pasti lakukan hal besar atas masa depanmu. Masa depanmu penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jangan stres, jangan panik, jangan salah ambil keputusan di luar kebenaran. Kalau hari ini ngalami masalah problem, nikmatin hidupmu, nikmatin prosesmu, bergaul intim dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan Tuhan ujungnya akan benar-benar membuat kita terengah-engah, karena Tuhan ternyata memiliki rencana besar dalam kehidupan kita. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya mengalami kemenangan dalam proses. Kalau hari ini Bapak Ibu mengalami masalah, benar-benar nggak tahu jalan keluarnya, senyum sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat masalahku. Tuhan terima kasih buat hal ajaib yang kualami. Tuhan terima kasih buat permukaan hatiku yang kau izinkan ini. Terima kasih, ucap syukur, terima kasih, senyum aja ngadepin masalah. Waktu kau senyum, Tuhan akan campur tangan. Kayak kau jerit-jeritan, setan kan malah ketawa. Bapak Ibu dengerin baik-baik ya. Kalau kita ini ngadepin masalah senyum, setan tuh malah sedih. Dia nggak berhasil untuk mencobai
Dia nggak berhasil membuat kita jatuh. Tapi waktu kita ngadepi masalah, kita malah sedih, pusing, stres, setan ketawa. Oh, ternyata kena jebakanku. Semua masalah Tuhan sanggup ubahkan menjadi rencana kebaikan buat kita di masa yang akan datang. Masalah apapun, kalau Bapak menghadapi masalah, bawa ke hadapan Tuhan. Kalau bikin dosa, ya bertobat. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. Kejar Tuhan dan cari Tuhan. Ngapain sih sekarang? Bapak Ibu mencari apa sih? Mau ngejar apa sih sekarang? Mau ngejar apa? Yang perlu dikejar itu bukan materi, mobil, aset. Dulu saya ngejarnya seperti itu. Beberapa tahun terakhir ini udah dimatikan. Saya sama istri lebih banyak mau ngejar Tuhan, mau menyenangkan Tuhan. Lebih lagi. Karena saya tahu saya ini banyak kelemahan yang belum bisa diandalkan Tuhan. Saya masih banyak hal yang daging yang perlu disalibkan. Saya ingin didapati menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kalau kita ini masih khawatir segala sesuatu, artinya apa? Hati kita tuh nempelnya di sana loh. Karena di mana hatimu berada, di situ hatimu berada. Kalau Bapak khawatir tentang segala sesuatu, hatimu di situ, bukan di Tuhan. Khawatir dengan pekerjaanmu yang dalam hatimu. Kamu khawatir dengan suamimu, masa depan keluargamu, istrimu, segala macam. Hatimu di sana. Nah, kalau kita nih hati kita ini isinya Tuhan. Di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang menjadi harta, yang paling berharga itu siapa? Masalahmu, keluargamu, anak, istri, suamimu, atau siapa? Kalau itu yang berharga, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu juga berada di sana. Kalau yang kita taruh itu Tuhan, kebenaran, kesucian, kekudusan, Yesus Kristus Tuhan, yang sebagai harta utama, ya di sana hati kita berada, nempel di sana. Mau menghadapi masalah, tekanan, gonjangan, impitan, problem yang mengerikan pun, hati kita tetap Tuhan kok. Kita enjoy, bisa menikmati segala masalah yang ada. Kalau kita memiliki kesalahan, bertobat, dan kita nikmatin proses itu sebagai proses peremukan yang diizinkan Tuhan untuk meremukkan kita, menjadikan kita menjadi manusia yang benar-benar bisa diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Tuhan tujuannya. Ditarik pada pusat kehendaknya. Ada beberapa orang ambil keputusan yang salah dan akhirnya membuat jauh kepada Tuhan. Dan akhirnya hari ini mengalami proses masalah. Bersyukur itu Tuhan tarik kembali itu pada pusat kehendaknya. Diizinin, dibenturin masalah. Kadang kita ini seringkali dibenturin masalah. Karena keputusan yang kita ambil seringkali malah menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Makanya dibenturin masalah supaya hati kita nempel kepada Tuhan. Kadang ada masalah-masalah diizinkan Tuhan untuk ngetes iman kita ini. Semakin mencintai Tuhan atau enggak. Semakin mengasihi Tuhan atau enggak. Hatimu dan hati saya harus dilembutkan. Benar-benar dilembutkan. Supaya kita nempelnya ke Tuhan. Yang utama dulu adalah Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang utama dan terutama. Cari Tuhan setiap hari. Kenalin Tuhan setiap hari. Berjalan dalam ketetapan Tuhan. Karena Tuhan mau kita ini setiap hari harusnya berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan. Orang yang berjalan dalam kemuliaan pada kemuliaan tuh nggak pusing dengan masalahnya loh. Ya, selama kita hidup kita akan menghadapi masalah. Tapi masalah bukan yang menjadi fokusnya. Tujuan Tuhan yang menjadi fokusnya. Rencana Tuhan yang menjadi fokusnya. Pribadi Tuhan yang menjadi fokusnya. Kita menghadapi masalah, ya enjoy, ketawa saja. Bersyukur kalau Bapak Ibu beberapa orang menghadapi masalah-masalah yang rumit, nikmati itu sebagai proses pikul salib sangkal dirimu, ya perbaiki diri lah. Kalau ada kekurangan kelemahan, ya perbaiki diri, persiapkan hatimu yang lebih baik, lembutkan hatimu, jangan keraskan hati, jangan merasa benar sendiri. Banyak orang menghadapi masalah yang disalahin orang lain, bukan koreksi diri. Nah, kalau kita ini menghadapi masalah nih, apapun juga ya, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah bisnis, masalah karir dan sebagainya. Coba jangan nyalain orang lain, koreksi diri nih. Saya punya kelemahan apa ini saya ini? Lemahnya di mana kok setan bisa ajar saya? Lemahnya di mana kok kegagalan datang? Lemahnya saya ini di mana kok saya ini nggak ngalami terobosan dan breakthrough, nggak ngalami kemenangan? Diperbaikin kelemahannya. Kalau punya karakter buruk yang diubahkan, bertobat. Kalau kebiasaan buruk yang ditinggalkan,
Kalau kebiasaan kotor, najis, dan berdosa ya ditinggalkan supaya kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan. Kita didapati menjadi hamba yang berkenan. Kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kalau tidak ya kita akan tetap sama terus, ngadepin masalah yang orang lain disalahin. Kita nggak mau koreksi diri, merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri. Berapa banyak orang merasa hebat sendiri ya. Beberapa hari kemarin ini saya di-inbox orang yang nggak memperkenalkan diri, nggak punya sopan santun, langsung tunjukin ayat ini itu. Dia percaya bahwa virus itu adalah antikris kalau nggak salah, dan menghakimi, mencap, wah nanti bapak nggak akan diangkat oleh Tuhan dan lain sebagainya. Ada siapa memangnya? Kita semuanya ini kan masih dalam proses perjalanan berjuang untuk mencapai garis akhir, didapati berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus didapati melakukan segala sesuatu sampai didapatin garis akhir itu menyenangkan Tuhan. Jadi selama kita masih hidup kita bisa melakukan dosa, nggak mau bertobat ya hilang keselamatanmu. Bahkan ada beberapa orang ngomong sekali selamat tetap selamat, kalau udah percaya diselamatkan ya sudah selesai, ya, enak aja. Terus bebas melakukan dosa seperti itu. Kalau kepahitan nggak mau ngampuni gitu. Orang benci samanya tidak masuk kerajaan surga kok. Nggak mau mengampuni aja kok. Sekali selamat, sekali percaya diselamatkan. Mudah sekali. Iya betul, kalau sekali percaya diselamatkan, setelah percaya langsung mati ya diselamatkan. Tapi kalau hidup kan ada proses, ada bagian yang harus kita kerjakan. Kebagian Tuhan menyelamatkan, iya. Keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha kita. Tapi waktu kita setelah bertobat, hidup ini, kan ada bagian kita yang harus kita lakukan. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Orang semakin sok tahu banyak sekali ya. Orang itu semakin cinta Tuhan, pasti makin rendah hati. Semakin seseorang memiliki isi di dalamnya, semakin dia lembut dan hatinya semakin diproses Tuhan. Orang yang mengalami permukaan Tuhan itu hatinya lembut, nggak sembarangan ngomong. Tapi orang isinya seperempat atau setengah, merasa isinya penuh, menghajar orang lain, menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, mencap orang lain, dan lain sebagainya. Buat apa sih? Untungnya apa? Bukankah tujuan utama kita Tuhan, menyenangkan Tuhan? Terus kalau kita hakimin orang lain, nilai orang lain, nyesatkan orang lain, menuduh orang lain yang macam-macam, untungnya apa kita di hadapan Tuhan? Itu bagian kita mencari kebenaran kok. Mencari kebenaran nggak harus menuduh orang lain salah kok. Kalau kita mencari kebenaran, kita serahkan kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu Tuhan sendiri yang akan beracara. Bahkan kita melakukan kebenaran dan menjadi berkat bagi sesama. Orang tidak akan bisa menjadi berkat kalau hidupnya penuh kekhawatiran, kekacauan. Orang hidupnya masih berantakan, keluarganya berantakan, gimana mau bersaksi? Hubungannya kacau, gimana mau menjadi berkat? Hidupnya berantakan, kacau, gimana bisa jadi berkat? Memang akan diizinkan permukaan-permukaan itu supaya kita itu hati kita pulih, bersih, dan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dia dapati berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Itu penting sekali. Yang kita kejar adalah pribadi Tuhan. Yang kita kejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita kejar itu, semuanya ditambahin. Pasti dicukupin. Hari ini sampai hari ini saya dicukupin. Bahkan kita bisa berpikir berkat pada orang lain. More than enough. Lebih dari cukup. Beberapa bulan yang lalu kami mengalami masa-masa sulit. Berat sekali. Tapi Tuhan bisa sanggup ubahkan begitu rupa. Tuhan berkatin kami. Saya percaya kalau Tuhan berkatin saya, tujuannya bukan untuk saya menikmatin. Ya memang menikmatin ya. Tapi tujuannya pasti ada tujuan lain. Supaya saya membagi berkat kepada orang-orang yang lebih berkekurangan. Amin. Serahkan hidupmu, kekhawatiranmu, masa depanmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan memproses hatimu, meremukkan hatimu, melembutkan hatimu. Nikmatin itu yang terjadi. Dan saya percaya suatu yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita semakin hari semakin powerful, menyenangkan Tuhan. Amin. God bless you.